Sejumlah tokoh lintas ormas Islam mendeklarasikan gerakan melawan stigma negatif terhadap ajaran Islam. Sejumlah tokoh lintas ormas Islam dan ratusan jemaah mendeklarasikan gerakan nasional anti-Islamofobia. Gerakan ini untuk melawan stigmatisasi terhadap ajaran Islam sebagai ajaran yang berbahaya. Deklarasi dilakukan di Aula Buya Hamka, Masjid Al-Azhar, Jakarta pada hari Jumat 15 Juli 2022. Kali ini saya akan membahas tentang Islamofobia. Jadi beberapa hari lalu ya, pada Jumat minggu lalu, Feli Yuliantoro, salah seorang politisi Gerindra itu mendeklarasikan gerakan nasional anti-Islamofobia. Berikut adalah beritanya ya. Sejumlah tokoh lintas ormas Islam mendeklarasikan gerakan melawan stigma negatif terhadap ajaran Islam. Sejumlah tokoh lintas ormas Islam dan ratusan jemaah mendeklarasikan gerakan nasional anti-Islamofobia. Gerakan ini untuk melawan stigmatisasi terhadap ajaran Islam sebagai ajaran yang berbahaya. Deklarasi dilakukan di Aula Buya Hamka, Masjid Al-Azhar, Jakarta pada hari Jumat 15 Juli 2022. Ini adalah gerakan politik yang diinisiasi oleh Ferry Yuliantoro ya. Jadi Ferry Yuliantoro ini adalah salah seorang politisi dari Partai Gerindra. Jadi Yuliantoro ini pernah maju caleg tapi gagal ya. Dan kali ini kayaknya dia membuat manuver ya agar nanti pada tahun 2024 dia bisa terpilih gitu mungkin maksudnya ya. Dengan menempatkan diri sebagai inisiator, tentunya dia akan lebih banyak mendapatkan aplaus atau simpati dari calon pemilihnya. Ya bisa dikatakan ini adalah manuver politik lah dari Ferry Yuliantoro ini ya. Dan pasti juga dari pihak Gerindra sudah tahu juga, karena tidak mungkin lah Prabowo nggak tahu ya. Paling nggak nanti akan lebih memperkuat lagi dukungan Prabowo pada pemilu 2024 ya. Karena kalau dilihat dari elemen pendukung dari Gerakan Nasional Anti-Islamofobia ini ada juga dari Ketua PA 212, di mana 212 itu kan salah satu elemen kekuatan yang kemarin mendukung Anies Baswedan dan juga di bawah kendali dari Prabowo dan kawan-kawan pada pemilu 2019 ya. Benarkah ada Islamofobia di Indonesia? Saya mengutip dari pernyataan Direktur Wahid Foundation ya. Coba kita baca artikelnya ya. Ya. Jadi Direktur Eksekutif Wahid Foundation Mujaba Hamdi mengatakan perlu ada penjernihan pemahaman masyarakat dalam memaknai terminologi Islamofobia, yaitu ketakutan sangat berlebihan terhadap Islam atau penganut Islam yang sering dipakai oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memojokkan pemerintah atau memecah belah umat. Nah, jadi Islamofobia itu memang selama ini dipakai sebagai instrumen politik untuk memojokkan pemerintah atau lawan politik mereka, dan ya karena memang teknologi ini sangat mudah di blow up dan diamplifikasi ya, dan masyarakat juga langsung mudah mengerti apa maksudnya ya. Ya kalau kita perhatikan terminologi Islamofobia ini begitu populer di media sosial ya. Tapi anehnya kan di Indonesia di mana masyarakat Muslim itu adalah mayoritas, kok ada Islamofobia ya. Jadi lalu siapa yang ditakutin? Nah, jadi menurut Direktur Eksekutif dari Wahid Foundation ini ya, dia mengatakan begini ya. Di Indonesia, penggunaan term Islamofobia justru bertujuan untuk membela perilaku kekerasan atau kebencian terhadap yang lain yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam. Jadi ini ada fenomena kebalikan ya. Kalau di negara-negara barat di mana umat Islam itu menjadi minoritas, mungkin term Islamofobia ini tepat ya, karena ada kecurigaan terhadap umat Islam. Tapi kalau di Indonesia di mana mayoritas adalah umat Islam, itu agak aneh. Dan menurut Direktur Eksekutif Wahid
Foundation itu mengatakan ada kebalikan ya. Karena di sini justru teknologi Islamophobia ini digunakan untuk menjustifikasi perilaku kekerasan-kekerasan dari sekelompok kecil umat Islam yang fundamental atau yang mereka sering disebut dengan kelompok-kelompok radikal ya. Dan persentase mereka sangat kecil sekali dibandingkan populasi umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi menurut Mujaba, Direktur Eksekutif Wahid Foundation itu mengatakan bahwa dia sangat menyayangkan bahwa fenomena tersebut, terlebih kelompok radikal, memang cenderung sering melakukan playing victim ketika dikritik atas tindakan mereka yang menyebar kebencian atas nama ajaran agama. Ia menegaskan, sejatinya yang menuai kritik tersebut bukanlah Islam sebagai sebuah agama, namun oknum yang mengatasnamakan Islam. Hal inilah yang menurutnya harus dipahami oleh masyarakat. Jadi dia juga menegaskan bahwa permainan psikologis yang dimainkan oleh kelompok radikal sebagai upaya untuk menimbulkan perpecahan dan memojokkan pemerintah atas kebijakan yang dibuat. Apa yang disinyalir oleh Direktur Eksekutif Wahid Foundation itu memang tepat ya, di mana selama ini kan para oposisi dan pengkritik pemerintah sering menggunakan jargon-jargon Islam sebagai cara mereka untuk mengkritik pemerintah. Misalkan pemerintah tidak berpihak kepada Islam, kemudian pemerintah menyudutkan umat Islam, atau pemerintah mencurangi umat Islam. Nah, seperti itu sering kita dengar di media sosial, bahkan sering diungkapkan oleh para politisi-politisi yang menggunakan politik identitas untuk menyerang pemerintah. Mari kita simak pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD tentang Islamophobia. Ya. Islamofobia itu kalau di dalam konsep ilmu adalah satu sikap yang takut kepada Islam atau malu mengaku Islam, sehingga orang takut gitu. Kalau disebut Islam takut gitu, atau ditakuti, jangan sampai muncul. Atau kalau orang Islam sendiri kayak kita ini malu kalau ngaku Islam, itu fobi kalau dalam ilmu politik. Nah, di Indonesia apa ada orang takut ngaku Islam sekarang? Nggak ada gitu. Apakah pemerintah buat kebijakan nanti Islam? Enggak. Kalau Belanda buat kebijakan nanti Islam. Sekarang ini pemerintah, perguruan tinggi Islam, UIN itu udah hebat-hebat. Tentara Islam, bahkan sekarang ke kampus, orang yang hafal Al-Quran bisa masuk tanpa tes. Kampus nih, kampus UI, ITB, UNS, UGM, semua ada. UNU sekarang Pak. Iyalah UNU. Atau UI 3 bos. UI. Pemerintah sudah buat undang-undang pesantren, buat dana abadi untuk pesantren. Apa hobinya gitu? Ini kan hanya persaingan politik antara orang-orang yang ingin masuk dan tidak bisa masuk aja. Gitu. Itu kan cuma soal gantian itu. Nggak ada yang Soal antri ya Pak ya. Jadi nggak seserem Islamofobia yang Siapa yang bilang fobi? Siapa coba? Bang Saya ingin Rizal, ada di mana? Jadi jelas apa yang dikemukakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD ya. Jadi Islamophobia ini jadikan alat politik identitas untuk mereka yang ingin masuk ke dalam sistem pemerintahan. Jadi ini adalah salah satu cara mereka agar mereka bisa bersaing, bisa masuk dalam wilayah kekuasaan. Jadi kalau ada jargon-jargon Islamophobia ya itu perlu kita curigai. Sebenarnya apa motif orang tersebut ya? Saya mendapatkan sebuah tulisan yang menarik ya. Jadi Islamophobia sekarang ini sering muncul terutama di media sosial ya, di mana para penceramah-penceramah Islam itu kan sering mengkritik para umat agama lain lah ya, terutama Kristen. Nah, akhirnya direaksi, dan reaksi tersebut akhirnya direaksi balik dari sebagian pengikut dari para penceramah itu, bahwa para pengkritik ustadz atau penceramah Islam itu adalah Islamophobia. Ini adalah satu cara mereka untuk menjadi kritik atau cara mereka melakukan playing victim, yaitu pura-pura menjadi penderita.
Padahal itulah cara mereka untuk menghindari ini kritik atau membentengi ini kritik. Nah, jadi ada dua hal ya di sini ya. Jadi di mana Islamofobia itu dijadikan alat politik identitas dalam sebuah kontestasi politik. Yang kedua, Islamofobia itu sering digunakan sebagai alat untuk tameng atau benteng untuk playing victim agar mereka tidak dikritik gitu ya. Jadi nanti yang mengkritik pun bisa dianggap sebagai penista agama. Ini yang perlu kita waspadai ya. Semoga Mas bagikan bermanfaat.